Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dalam ibadah sekolah Minggu Par Gemit Shalom Kupang bersama Kalinda. Nah, hari ini Kalinda berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sukacita, dan mari kita sama-sama untuk memulai ibadah sekolah Minggu online kita. Kalinda ajak adik-adik di rumah semua, mari sama-sama bangkit berdiri dan kita angkat lagu Hatiku Penuh Nyanyian, dilanjutkan dengan Aku Anak Raja. Sambil bertepuk tangan ya. Adik-adik semua, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan hati kita, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami hingga saat ini Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu, dan sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami anak-anak-Mu, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke adik-adik di rumah, mari kita sama-sama siapkan Alkitab kita. Ya, kita buka pembacaan kita pada pagi hari ini, terambil dari kitab Kejadian pasal 3, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Ya, kalau sudah dapat, mari kita membacakannya bersama-sama ya. Di bawah perikop, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?
apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Baik adik-adik, jadi tema kita pada pagi hari ini yaitu tidak menyalahkan orang lain. Nah, tadi kan kita sudah baca sama-sama di Kejadian 3. Pasti adik-adik semua sudah pernah mendengar cerita tentang Adam dan Hawa. Nah, kali ini Kalinda tidak akan menjelaskannya lagi karena adik-adik semua sudah mengerti dan paham tentang cerita tersebut. Nah, Kalinda mau tanya di sini buat adik-adik kelas tanggung dan remaja. Siapa di sini yang kalau dipikir-pikir dia itu tidak pernah menyalahkan orang lain? Ada? Pasti menurut Kalinda pasti tidak ada ya. Kalinda sendiri juga malahan pernah menyalahkan orang lain. Atau hari ini saja, siapa di sini yang tidak pernah menyalahkan orang lain dalam satu hari? Ayo, pasti adik-adik pernah, walaupun mau itu 1 hari, 2 hari, ataupun selanjutnya, pasti kita pernah menyalahkan orang lain. Nah, dari cerita di Kejadian 3, kita bisa lihat bahwa di situ kan ada Adam, Hawa, dan ular, di mana mereka itu saling menyalahkan. Nah, dari cerita tentang Adam dan Hawa bersama ular, kita bisa menarik beberapa hal. Ada beberapa hal yang akan Kalinda sampaikan. Yang pertama itu, kesalahan terbesar itu bisa timbul dari diri kita sendiri dan juga dari orang lain. Namun yang paling sering terjadi dan yang paling sering kita alami yaitu kesalahan yang timbul dari diri kita sendiri. Nah, contohnya itu seperti Adam dan Hawa, di mana mereka tahu bahwa kalau mereka memakan buah itu merupakan suatu kesalahan yang sangat besar. Namun mereka tidak menghiraukannya. Mereka lebih tergoda oleh keinginan mereka, oleh ego mereka yang begitu besar, sehingga mereka memilih untuk memakannya. Nah, tanpa sadar di situ mereka sudah melakukan suatu kesalahan. Kita bisa lihat bahwa di situ kan ada Adam, Hawa, dan ular, di mana mereka itu saling menyalahkan. Oleh karena kesalahan yang mereka perbuat, mereka harus menanggung hukuman dari Tuhan. Ular yaitu dia harus berjalan dengan perutnya seumur hidupnya. Hawa dia harus merasakan kesakitan saat melahirkan, dan Adam harus bersusah payah mencari nafkah untuk memenuhi kehidupan dia bersama istrinya. Nah, jadi adik-adik, dari cerita tentang Adam dan Hawa, Kalinda di sini punya 3 tips buat kita supaya kita tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Yang pertama, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus menyadari. Nah, kita harus sadar kalau kita berbuat kesalahan. Yang kedua, kita harus mengakui setiap kesalahan yang kita perbuat. Dan yang ketiga, kita harus memperbaikinya, di mana kita tidak mengulangi kesalahan tersebut. Dan kalau kita sudah menyadari, mengakui, memperbaikinya, kita harus bertanggung jawab terhadap
setiap kesalahan yang kita perbuat dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Kita meminta pertolongan Tuhan agar kita bisa melakukan ketiga hal tersebut. Sekian firman kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama angkat pujian. Mampirlah dengar doaku. Berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal ibadah kami hingga kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami membawa beban doa kami Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk tidak menyalahkan orang lain ya Tuhan. Bantu kami anak-anak-Mu agar kami dapat belajar untuk tidak menyalahkan orang lain Tuhan. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu juga. Kami ingin berdoa buat virus corona yang sedang melanda dunia ini, terutama negara kami Tuhan, yang kasusnya semakin bertambah Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah orang yang selalu melindungi kami, orang-orang percaya-Mu ya Tuhan. Melindungi kami, anak-anak-Mu, agar kami terhindar dari virus corona ini ya Tuhan. Dan Engkau juga memberkati orang-orang yang terdampak ya Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan turun atas mereka ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat adik-adik kami yang pada masa pandemi ini menjalankan sekolah secara online Tuhan. Engkau memberkati setiap fasilitas yang mereka pakai. Engkau memberikan mereka semangat belajar Tuhan, memberikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, agar mereka dapat belajar dengan baik, mereka dapat mengerti setiap apa yang mereka pelajari Tuhan. Kami juga ingin berdoa buat orang tua dalam kesehatan dan masa tuanya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan orang tua kami, Engkau memberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat sekolah minggu kami Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati sekolah minggu online kami. Engkau juga memberkati kakak-kakak pelayan PAR yang turut bekerja membantu adik-adik kami untuk dapat bersekolah minggu online ya Tuhan. Tuhan, inilah doa permohonan kami. Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami. Biarlah semuanya ini terjadi seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekolah minggu kita pada pagi hari ini sudah selesai. Namun Kalinda berharap bahwa firman yang hari ini adik-adik dengar tidak usai begitu saja, dan tetap ingat 3M, yaitu menyadari, mengakui, dan memperbaikinya agar adik-adik tidak menyalahkan orang lain lagi. Dan juga kita akan melanjutkan dengan aktivitas kita. Oleh karena itu, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.